Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya, Rahmawanti Supriyanto, dengan NIM 2010105040. Baik, saya akan melakukan KIE pemberian stimulasi tumbuh kembang pada anak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Bidan Supre, bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Apakah benar dengan Nyonya C? Kemudian nama putri Ibu yaitu Dewi Sekar ya Bu ya. Dengan tanggal lahir 16 Februari 2018, tanggal pemeriksaan sekarang 4 April 2020. Alamatnya di Sendang Sari Pajangan ya Bu ya. Kemudian usia anak 50 bulan. Di sini saya akan melakukan konseling mengenai pemberian stimulasi pada tumbuh kembang anak ya Bu. Sebelumnya Ibu adakah yang ingin ditanyakan? Belum ada ya Bu ya. Baik. Jika belum ada, saya lakukan konselingnya ya Bu ya. Sebelumnya Ibu bersedia Bu. Baik, jika Ibu bersedia silahkan menandatangani kontrak terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bu ya. Yang pertama telah dilakukan pemeriksaan pada putri Ibu dengan Dewi Sekar dengan usia 50 bulan. Dengan berat badan 17 kg, panjang badan 100 cm, yang hasil identifikasinya gizi anak Ibu baik, kemudian tidak perlu dilakukan rujukan. Kemudian pada lingkar kepalanya didapatkan 48 cm, di mana itu normal ya Bu ya, kemudian tidak perlu dilakukan rujukan. Pada tahapan perkembangan anak sesuai dengan usianya. Kemudian pada daya lihat anak juga normal, kemudian daya dengar anak juga normal, dan mental emosional anak juga normal. Jadi tidak perlu dilakukan rujukan. Kemudian dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa anak Ibu Dewi Sekar umur 50 bulan dengan gizi baik, tumbuh dengan normal dan perkembangan anak sesuai dengan usianya. Dan saya akan memberikan konseling mengenai stimulasi perkembangan anak sesuai dengan usianya. Karena di sini usia putri Ibu 50 bulan, yaitu pada gerak kasar, tahapan perkembangannya itu dimulai dari berdiri dengan satu kaki selama 2 detik, kemudian melompat kedua kaki diangkat, kemudian mengayuh sepeda roda 3. Nah, stimulasi yang perlu dilanjutkan karena perkembangan anak Ibu sudah sesuai dengan usianya, stimulasi yang perlu dilanjutkan yaitu anak bisa dilatih dengan berlari, kemudian diajarkan untuk melompat, kemudian berdiri di atas satu kaki, kemudian dilatih untuk memanjat, kemudian bermain bola, mengendarai sepeda roda 3. Kemudian untuk melatih atau untuk menstimulasi melompat, misalkan Ibu bisa menunjukkan pada anak Ibu cara melompat dengan satu kaki. Bila anak sudah bisa melompat dengan satu kaki, tunjukkan cara melompat melintasi ruangan, dengan kemudian dimulai dengan satu kaki, kemudian bergantian dengan kaki yang lainnya. Kemudian dalam melatih menangkap bola,
bisa diajarkan pada anak diajak untuk menangkap bola, menggunakan bola sebesar bola tenis, kemudian sekali-sekali bola dilempar ke arah anak dan mintalah anak untuk menangkapnya. Kemudian mintalah anak untuk melempar kembali ke arah ibu. Kemudian berjalan mengikuti garis lurus. Cobalah untuk di halaman rumah, ibu meletakkan sebuah papan sempit atau buatlah garis lurus dengan tali rafia atau digambar saja dengan kapur. Kemudian susun batu susun batu bata secara memanjang. Kemudian tunjukkan pada anak bagaimana cara berjalan di atas papan atau garis lurus dengan merentangkan kedua lengan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian melemparkan benda-benda kecil ke atas. Bisa mengajari anak melempar benda-benda kecil ke atas atau menjatuhkan kerikil ke dalam kaleng. Misal ibu nanti bisa pasang sebuah kaleng, kemudian menjaga jarak sekitar 1 meter atau 1 meter, atau kemudian diberikan kelereng, apakah anak bisa melempar dan masuk ke dalam kaleng. Kemudian menirukan binatang berjalan. Ibu bisa menunjukkan pada anak bagaimana cara binatang berjalan. Misalkan kucing berjalan dengan keempat kakinya, itu bisa dicontohkan dengan kalau manusia ya dengan kedua kaki dan kedua tangannya. Ajak anak untuk ke kebun binatang, untuk melihat bagaimana sih kan kalau di kebun binatang anak bisa lebih banyak tahu bagaimana binatang-binatang itu berjalan, bagaimana sih bentuk-bentuk binatang itu. Kemudian minta anak untuk belajar lampu merah, lampu hijau. Itu minta anak untuk berdiri di hadapan ibu. Ketika ibu mengatakan lampu hijau, mintalah anak untuk berjalan jinjit ke arah ibu dan berhenti ketika ibu mengatakan lampu merah. Lanjutkan mengatakan lampu hijau dan lampu merah secara bergantian sampai anak tiba di tempat ibu. Selanjutnya giliran anak untuk mengatakan lampu hijau dan lampu merah secara bergantian ketika ibu berjinjit menuju ke arah anak. Nah, tadi itu mengenai stimulasi perkembangan gerak kasar. Selanjutnya kita lanjutkan untuk simulasi gerak halus. Pada gerak halus, tahapan perkembangan itu yang pertama, anak dapat menggambar garis lurus, kemudian menumpuk 8 buah kubus. Simulasi yang diberikan, stimulasi dalam menggambar atau menulis, ibu bisa memberikan anak selembar kertas dan pensil, kemudian ajari anak bagaimana menggambar garis lurus, menggambar bulatan, menggambar segi 4, kemudian menulis huruf, menulis dari angka 1 sampai 5, kemudian buat menggambar rumah, kemudian menggambar matahari, menggambar bulan, kemudian ajari anak menulis namanya, perkenalkan huruf dari A, B, C, dan seterusnya. Kemudian, simulasi yang perlu dilanjutkan, bermain dengan puzzle. Anak bisa dilatih dengan bermain puzzle dimulai dari yang sedang, dan karena anak sudah mampu, anak ibu bisa dilatih dengan puzzle yang lebih sulit lagi. Kemudian dapat menyusun balok-balok, menggambar yang lebih sulit lagi, kemudian bermain mencocokkan gambar. Kemudian memotong. Bisa dilatih dengan memberikan anak gunting
tentunya dalam pengawasan ya Bu ya. Kemudian tunjukkan bagaimana cara menggunting. Kemudian beri gambar Ibu misal menggambar sebuah lingkaran, kemudian beritahu bagaimana cara menggunting sebuah lingkaran, sebuah balok, seperti itu. Kemudian membuat buku cerita gambar, kemudian ditempel. Nah, Ibu bisa mengajak anak untuk membuat buku cerita gambar tempel, yaitu dengan menggunting gambar dari majalah anak atau kemudian brosur, kemudian tunjukkan pada anak cara menyusun guntingan gambar tersebut hingga menjadi suatu cerita yang menarik. Misal menemukan sebuah gambar kucing, kemudian digunting, kemudian ditempel, kemudian diberikan sebuah cerita, sehingga anak bisa tertarik melakukannya. Kemudian menempel gambar. Misal Ibu mencetak foto anak Ibu sedang bermain di kebun binatang, kemudian fotonya itu dicetak, kemudian dipotong dan ditempelkan di sebuah kertas, kemudian diberikan tulisan, misal ini di kebun binatang A, kemudian atau mungkin di gambar tersebut dipotong, kemudian ditempelkan di karton atau kertas yang tebal, kemudian ditaruh di dinding. Kemudian menjahit. Misalkan Ibu menggunting sebuah gambar dari majalah, kemudian ditempel pada selembar karton, kemudian buat lubang-lubang di sekeliling gambar tersebut. Misalkan sudah ditempel di karton. Nah, itu anak diminta untuk membuat lubang-lubang pada di area sekitar gambar tersebut. Diberikan lubang, kemudian ambillah sebuah tali rafia dan disimpulkan atau dimasukkan pada setiap lubangnya. Seperti itu bisa mengajari anak dalam menjahit. Kemudian berhitung. Letakkan, misal terdapat sebuah kacang di dalam mangkok, itu ajari anak menghitung kacang tersebut dan dipindahkan ke tempat lainnya. Mula-mula anak bisa dimulai dengan 3 kacang terlebih dahulu. Dihitung 1, 2, 3, begitu. Dan ketika anak misal kesulitan, diusahakan untuk tidak dimarahin, tapi diberitahu bagaimana cara yang benar, bagaimana seharusnya. Kemudian menggambar dengan jari, ajak anak menggambar dengan cat. Ibu bisa membeli cat poster yang lumayan cukup terjangkau, atau cat air. Kemudian dengan selembar kertas yang cukup besar, Ibu bisa membeli sebuah buku gambar dengan ukuran yang atau A3 seperti itu, kan cukup besar ya Bu ya. Kemudian itu bisa melatih anak untuk menggambar dengan tangannya sendiri, dengan kreativitasnya dia. Dituangkan saja nanti catnya di tangan, nanti anak bisa menggambar sendiri. Tentunya juga dengan pemantauan ya Bu ya. Kemudian ajarkan anak untuk mencampur warna. Untuk mencampur warna merah, biru, kuning. Kemudian misalkan warna hijau dicampur dengan warna kuning, nanti hasilnya bisa menjadi warna biru. Kemudian warna merah dicampur dengan warna biru, nanti bisa menghasilkan warna ungu.
Seperti itu. Kemudian membuat gambar tempel dengan menggunting kertas berwarna menjadi segitiga, segi empat, lingkaran, dan jelaskan mengenai perbedaan-perbedaan bentuk tersebut. Misal, ibu menggambar sebuah lingkaran, kemudian dipotong, dan ibu juga menyiapkan gambar yang segi empat, dipotong, kemudian segitiga. Nah, nanti anak diminta untuk menebak yang mana yang lingkaran, yang mana yang segitiga, yang mana yang segi empat, seperti itu. Kemudian stimulasi perkembangan pada bahasa. Tahapan perkembangannya itu yang pertama, anak mampu menyebutkan nama, mampu menyebutkan umur, dan tempat, kemudian mengenal 2-4 warna, misal merah, kuning, hijau, biru. Kemudian mengerti arti kata di atas, di bawah, di depan. Kemudian mendengarkan cerita. Stimulasi yang bisa diberikan yaitu dengan bercerita untuk anak mengenal dirinya. Buatlah anak agar mau bercerita mengenai dirinya, hobinya, atau mengenai ibunya. Kemudian ibu dapat bercerita tentang sesuatu yang kemudian minta anak untuk menyelesaikan cerita tersebut. Misalkan kemarin anak bisa melakukan sesuatu, anak bisa bernyanyi di depan teman-temannya, atau bisa menyebutkan warna di depan teman-temannya. Itu diceritakan kepada saudara ibu. Kemudian anak diminta untuk melanjutkan ceritanya. Kemarin aku bisa berani menyebutkan warna di depan teman-teman. Kemudian mengenal huruf. Gunting huruf besar menurut alfabet dari majalah atau koran. Misal di koran biasanya kan ada yang tulisannya besar ya Bu ya. Itu bisa dipotong, misal huruf A, B, C, D, itu dipotong, kemudian ditempelkan pada kertas karton, kemudian atau ibu bisa menggambarnya di buku gambar yang kemudian digambar dengan spidol yang kemudian ditebalkan, kemudian dipotong. Itu bisa ditunjukkan pada anak dan sebutkan satu persatu. Anak diminta untuk menebak. Misal ini A, B, C, seperti itu. Kemudian berbicara dengan anak. Buatlah anak agar mengajukan berbagai pertanyaan dan jawab pertanyaan tersebut dengan kata-kata yang sederhana dan gunakan lebih dari satu kata atau 2 kata. Seperti itu. Di usia ini tentunya anak akan lebih banyak bertanya. Jadi ibu diusahakan untuk memberikan penjelasan dengan kata-kata yang sederhana saja, yang anak mudah memahaminya. Kemudian stimulasi yang perlu dilanjutkan yaitu ibu bisa dengan membacakan buku cerita anak agar anak melihat ibunya membaca buku, kemudian menyanyikan sebuah lagu dan bacakan sajak-sajak untuk anak, kemudian membuat anak agar mau menyebutkan nama lengkapnya. Ibu sering-sering saja memanggil nama lengkapnya. Misalkan Dewi Sekar, seperti itu. Kemudian bantu anak untuk bisa menyatakan perasaannya. Misal anaknya sakit, misal anaknya diberikan sebuah hadiah, kemudian
apakah kamu bahagia gitu? Misal disebut namanya Dewi happy, Dewi bahagia seperti itu. Kemudian menjelaskan sesuatu dan mengerti waktu. Mengerti waktu itu ketika anak bangun pagi bisa diucapkan selamat pagi, kemudian makan siang itu karena di luar panas itu tandanya siang, kemudian jika malam itu waktunya tidur itu bisa digunakan bahwa malam itu gelap, waktunya untuk tidur seperti itu. Kemudian bantu anak dalam memilih acara TV dan batasi menonton TV. Untuk sekarang anak mungkin lebih biasanya nontonnya YouTube ya. Jadi kalau bisa didampingi dan dibatasi dan pilihlah acara-acara yang mendidik. Misalkan acara-acara yang dengan cerita-cerita seperti cerita-cerita anak seperti itu, atau cerita-cerita yang mengajarkan ya tentunya. Kemudian batasi waktu anak dalam menonton, misal 2 jam sehari saja sudah cukup. Kemudian diusahakan untuk selalu mendampingi anak ketika menonton dan jelaskan juga, misal anak menonton sesuatu yang belum umurnya, itu usahakan untuk menjelaskan bahwa ini baik, ini buruk, seperti itu. Dan selalu ingatkan, ya seperti tadi yang saya jelaskan tadi, ingatkan bahwa acara yang seperti ini bisa berpengaruh pada anak. Nanti ibu bisa menjelaskan ketika anak menontonnya ya. Yang pasti diusahakan untuk selalu mendampingi anak ketika menonton. Kemudian album foto. Tempelkan foto anak di buku anak. Misal ibu membelikan sebuah buku misal sebuah buku album. Itu kan tadi sudah saya beritahu bahwa jika anak bisa ketika anak bermain, ketika anak ke rekreasi ke suatu tempat, itu ibu mengabadikan fotonya, kemudian ibu mencetak fotonya dan ditempelkan bersama anak ibu, ditempelkan, kemudian membuka album foto tersebut, kemudian meminta anak untuk menceritakan, ini di mana, ini waktu adik kemana, ini waktu Dewi kemana, seperti itu. Di sana ada apa aja, misal ke kebun binatang, di sana ada apa aja, ada gajah, ada buaya, seperti itu. Dan bisa dituliskan di bawah foto tersebut apa yang sudah diceritakan anak ibu. Kemudian sejauh ini ibu paham. Alhamdulillah jika ibu paham, kita lanjutkan mengenai simulasi perkembangan anak dari segi sosial dan kemandirian.
Tahapan perkembangannya yaitu mampu mencuci dan mengeringkan tangan sendiri, kemudian bermain bersama teman, mengikuti aturan permainan, kemudian mengenakan sepatu sendiri, mengenakan celana panjang, kemeja, atau baju, kemudian mengetahui anggota tubuh yang tidak boleh disentuh atau dipegang orang lain kecuali orang tua atau dokter, dan dirinya sendiri tentunya ya. Kemudian stimulasi yang dapat diberikan supaya anak mampu mencuci tangan dan kaki, itu ibu bisa menunjukkan pada anak bagaimana cara menggunakan sabun, dimulai dari bagaimana menuangkan sabun, kemudian dibasuh dengan air, kemudian mencuci, bagaimana tahapan mencuci tangan. Pada usia tersebut, anak justru lebih mudah mengingat bagaimana cara mencuci tangan, bagaimana gerakan-gerakannya, kemudian bagaimana membasuh, kemudian setelah itu dikeringkan dengan handuk atau dengan tisu. Kemudian anak pada usia ini anak juga sudah bisa diberikan simulasi untuk mengajari anak mandi sendiri. Bisa dengan memakaikan sabun ke tubuhnya sendiri. Kemudian stimulasi yang perlu dilanjutkan yaitu bujuk anak dan tenangkan ketika anak kecewa dengan cara memeluknya dan berbicara kepadanya. Misal anak sedang menangis, kemudian ditenangkan dengan dipeluk, kemudian diajak berbicara, kenapa sih gitu. Dan kemudian dorong anak agar mau mengutarakan perasaannya. Misalkan tadi anak sedang menangis, kan ibu peluk, kemudian ibu usahakan untuk membuat anak bercerita. Kenapa? Ada apa? Seperti itu. Kemudian jelaskan juga kepada anak. Misal anak jatuh, kemudian dia bercerita, tadi jatuh karena sandung. Nah, ibu bisa menjelaskan, lain kali hati-hati, seperti itu. Kemudian ajak anak untuk makan bersama keluarganya. Kemudian sering-sering ajak anak pergi ke sebuah taman, ke sebuah kebun binatang. Untuk sekarang mungkin cukup mahal ya, jadi bisa ke sebuah taman yang saya rasa cukup banyak tempat-tempat yang menyediakan taman yang luas dan cukup terjangkau. Kemudian ke sebuah perpustakaan, itu bisa kemudian tempat-tempat bermain lainnya yang banyak anak-anak, kemudian ajak anak untuk mau membantu melakukan pekerjaan rumah tangga yang ringan. Dan ajari anak untuk 4 bagian tubuh yang tidak boleh disentuh dan dipegang orang lain kecuali oleh orang tuanya dan dokter. Yaitu yang pertama mulut, kemudian dada, kemudian di sela-sela paha dan sela-sela pantat. Ajarkan kepada anak untuk tidak mau diajak orang lain tanpa sepengetahuan oleh orang tuanya. Kemudian makan menggunakan sendok garpu. Bantulah anak ibu untuk makan menggunakan sendok dan garpu sendiri dengan baik. Kemudian mengancingkan kancing tarik atau kita menyebutnya resleting, seperti itu. Bila anak sudah mampu mengancingkan kancing yang besar, coba dengan kancing yang lebih kecil lagi. Dan mengajari anak menutup dan membuka kancing dengan tarik di bajunya.
Kemudian memasak. Biarkan anak membantu memasak seperti menimbang, mengukur, kemudian misal membubuhkan garam, kemudian mengaduk. Misal ibu memasak kue, kemudian dia membantu mengaduk adonan, kemudian setelah matang anak bisa membantu memotong kue. Kemudian bicara pada anak, apa yang diperbuat oleh Anda berdua, ibu dan anak ibu. Misal, sekarang kita masak kue ya. Sekarang kita masukkan sebuah telur, kemudian diaduk ya dek, gitu. Masukkan gula, masukkan sedikit garam, seperti itu. Kemudian menentukan batasan. Nah, pada usia ini, pada umur ini, sebagian dari proses tumbuh kembangnya dan anak-anak mulai mengenal batasan dan peraturan. Jadi bantu anak ibu dalam membuat keputusan dengan cara ibu menentukan batasannya dan menawarkan pilihan. Misalkan ibu akan membacakan sebuah buku cerita. Ada dua pilihan buku cerita. Nah, bantu anak, tanyakan pada anak, mau pilih buku cerita A atau cerita B. Misal, ibu akan membelikan sebuah mainan. Anak mau pilih yang mainan A atau mainan B, seperti itu, Bu. Selanjutnya mengenai stimulasi dan perkembangan ini sudah cukup ya, Bu ya. Sebelumnya Ibu ada yang ditanyakan, Bu? Tidak ada ya, Bu ya. Anak Ibu, semoga anak Ibu sehat terus ya, Bu ya. Kemudian ini juga tidak perlu dirujuk dan tidak perlu ada surat rujukan. Baik, karena setelah selesai, kita cukupkan mengenai konseling pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.